Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu sekalian. Majelis GKJ Mululor mengucapkan selamat tahun baru 2023. Ibadah pada sore hari ini tanggal 1 Januari 2023 menggunakan liturgi leksionari baku dengan tema ibadah pada kebaktian sore hari ini, waktu pengharapan dan berkarya. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Nathanael Kriswanto Emin. Bapak Ibu dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah pada sore hari ini dengan memujikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 1, pujian pertama dan kedua. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah.
Umat yang terkasih, marilah kita khususkan ibadah Minggu sore hari ini dengan pengakuan yang demikian, bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk kembali. Umat yang terkasih, nats pembimbing untuk ibadah Minggu sore ini diambilkan dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 5 sampai 7. Yeremia 29 ayat 5 sampai 7 demikian bunyinya. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 331, pujian pertama dan ketiga. Siang malam musim Tuhan, musim tahun. Bayang-bayang
Umat yang terkasih, bersama-sama kita mendengarkan pembacaan hukum kasih dari Tuhan yang diambilkan dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Jemaat yang terkasih, mari kita menyanyikan bersama-sama pujian penyesalan yang diambilkan dari Kidung Jemaat nomor 44, pujian pertama dan kelima. Tuhan kasihanilah.
dimohon untuk bangkit berdiri. Umat yang terkasih, sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan kehendak-Nya, Tuhan yang makasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Sebagaimana berita anugerah yang boleh kita dengarkan bersama, yang pada ibadah minggu sore ini diambilkan dari kitab Yeremia 29 ayat 11, demikian bunyinya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama menyanyikan salam damai. Tangan ditaruh di depan dada. Kita tengok ke kanan sama ke kiri, depan sama belakang, sama jemaat kita. Salam damai, salam damai, salam, salam, damai Kristus besertamu, salam, salam. Salam damai, salam damai, salam, salam, damai Kristus besertamu, salam, salam. Jemaat yang terkasih, mari kita menyanyikan nyanyian syukur yang diambilkan dari Kidung Jemaat nomor 7, pujian pertama dan kedua. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar.
silakan duduk kembali. Umat yang terkasih, mari bersama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, di tengah-tengah kami menghayati ibadah minggu yang bertepatan dengan ibadah tahun baru pada saat ini, kami hendak dengar-dengaran akan sebagian firman-Mu. Roh-Mu yang kudus berkenan menuntun dan membimbing kami, agar firman Tuhan yang kami dengarkan, terlebih kami renungkan, mampu kami pelihara dalam kehidupan iman kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan pertama diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 13. Begini bunyi firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Demikianlah sabda Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tambahi firman Tuhan dengan Mazmur 8 ayat 1 sampai dengan 10. Nanti saya membaca ayat yang menjorok ke kiri atau keluar, jemaat membaca ayat yang menjorok ke kanan atau ke dalam. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu.
jika aku melihat langitmu, buatan jarimu. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Engkau membuat dia berkuasa atas pembuatan tanganmu. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Ya Tuhan, Tuhan kami. Terima kasih. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk bacaan kedua diambil dari Wahyu pasal 21 ayatnya 1 sampai dengan 6. Demikian. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring, dan tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tulislah, karena segala perkara ini perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepada semuanya, telah terjadi. "Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang terakhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma, dan air mata dari air mata air kehidupan." Demikian sabda Tuhan. Terima kasih. Bacaan Injil
diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Demikian pembacaan firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan terlebih memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Amin.
Umat yang terkasih, melalui bacaan leksionari yang tadi sudah dibacakan, firman Tuhan pada ibadah minggu yang sekaligus merupakan ibadah tahun baru pada saat ini diberikan judul "Waktu adalah pengharapan dan berkarya". Waktu adalah pengharapan dan berkarya. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkenankan saya mengucapkan selamat tahun baru. Kiranya di tahun 2023 ini membawa semangat baru untuk menjalani hari-hari yang dikaruniakan Tuhan bagi kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, bagaimana dengan saudara-saudara? Apakah ada acara khusus atau acara spesial dalam menyongsong pergantian tahun? Entah itu dengan teman dekat, dengan saudara, dengan sahabat, atau dengan anggota keluarga. Ada tidak Bapak Ibu Saudara? Oh, ada yang ada acara, ada yang tidak. Oke. Bagaimana perasaan Bapak Ibu dan Saudara berkaitan dengan pergantian tahun atau dengan tibanya tahun baru? Bagaimana perasaannya Pak Eri? Senang, sukacita. Ibu-ibu perasaannya bagaimana? Puji Tuhan. Bahagia? Bahagia. Ya, kita semuanya bersyukur. Kenapa? Karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memasuki kehidupan di tahun baru, di tahun 2023. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada mulanya perayaan hari tahun baru itu sebenarnya merupakan tradisi Romawi yang didedikasikan kepada dewa Janus, dewa permulaan dan dewa akhir. Dan menurut kalender Gregorian, tanggal 1 Januari adalah perayaan hari tahun baru. Nah, dewa Janus perlu kita ketahui adalah dewa yang memiliki dua wajah. Satu wajahnya menghadap ke belakang, ya, ingin menggambarkan tentang masa lalu, sedangkan wajah yang satunya menghadap ke depan, menggambarkan tentang masa depan. Dan nama dewa Janus selalu diabadikan menjadi nama bulan Januari sebagai permulaan tahun yang baru dan akhir tahun sebelumnya. Makanya disebut Januari. Bagaimana dengan kekristenan? Bagaimana dengan kita orang-orang Kristen dalam menghayati tahun baru? Tentu kita memberi makna yang baru, yaitu bahwa tahun baru kita hayati sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Kita melakukan refleksi terhadap kehidupan yang sudah kita jalani di tahun yang lalu, tetapi kita juga harus melakukan resolusi, yaitu melakukan perbaikan diri. Kita berjanji, kita miliki komitmen supaya di tahun depan ada perbaikan-perbaikan, hal-hal yang lebih baik yang mungkin di tahun yang lalu belum dapat kita lakukan, atau di tahun lalu kita masih banyak melakukan hal yang kurang berkenan. Kita perbaiki, kita perbarui, kita berjanji, komitmen untuk melakukan itu supaya di tahun berikutnya, tahun yang baru, lebih baik, ya, lebih ada pembaharuan, perubahan-perubahan hidup yang tentunya semakin baik. Saya kira banyak resolusi yang bisa dilakukan. Misalnya berjanji akan lebih giat dalam bekerja. Mungkin tahun yang lalu bekerjanya kurang semangat. Berjanji akan meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga misalnya, karena dirasa tahun lalu kok kelihatannya terlalu sibuk, sehingga mungkin keluarganya, anggota keluarganya kurang mendapat perhatian yang seharusnya.
berjanji akan dekat lekat dengan Tuhan. Karena mungkin bisa jadi di tahun yang lalu mungkin kurang dekat dan lekat dengan Tuhan, bahkan sering mengabaikan kehendak Tuhan. Berjanji akan semakin rajin beribadah, berjanji akan semakin giat di dalam persekutuan-persekutuan gerejawi, berjanji akan memberikan waktu untuk pelayanan, berjanji ingin terlibat aktif dalam kehidupan masyarakat, bangsa, negara, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah resolusi-resolusi yang bisa kita lakukan dalam memasuki tahun yang baru. Nah, lalu sikap bagaimana yang harus kita lakukan supaya di dalam kehidupan tahun yang baru ini, baik itu refleksi ataupun resolusi yang kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita belajar akan firman Tuhan sebagaimana tadi yang sudah dibacakan di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 13. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 13 itu sebenarnya berbicara tentang silih bergantinya pengalaman hidup. Atau orang menggambarkan roda kehidupan. Atau orang Jawa menyebut cokro manggilingan. Wong urip kuwi gambarane kaya cokro manggilingan. Roda yang berputar. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Ada kalanya suka, ada kalanya duka. Ada kalanya sukses, ada kalanya gagal. Ada kalanya senang, ada kalanya susah. Dan kesemuanya ini merupakan sebuah pengalaman hidup yang harus disikapi dengan bijaksana. Dan itu pula yang dikatakan oleh pengkhotbah di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 13 yang saya baca kembali beberapa ayat diantaranya demikian. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, dan seterusnya. Jadi segala sesuatu itu ada masanya, segala sesuatu itu ada waktunya. Ayat-ayat ini sebenarnya mau menegaskan bahwa pada dasarnya hidup manusia itu berada dalam 3 dimensi waktu. Kalau dalam konteks kehidupan orang Jawa, siklus kehidupan orang Jawa, menurut orang Jawa ya, itu kan ada 3 siklus penting dalam kehidupan orang Jawa. Makanya 3 hal itu disebut dengan 3M. M yang pertama metu. Metu itu apa artinya? Lahir. M yang kedua mantu. Mantu itu artinya apa ya? Nikah, menikah. M yang ketiga apa? Mati. Meninggal dunia. 3M ini selalu dirayakan. Ya, kelahiran, wow itu pasti dirayakan. Manten, wow itu pasti dirayakan. Meninggal pun ya dirayakan. Bahkan dalam tradisi Jawa, ya orang yang sudah meninggal pun masih seringkali diingat-ingat ya peristiwa meninggalnya itu, ya sehingga ada 40 hari, 100 hari dan seterusnya. Itulah gambaran siklus menurut pemahaman Jawa. Nah, bagaimana dalam konteks kekristenan, dalam konteks Alkitab? 3 dimensi waktu, yaitu yang pertama adalah kronos. Kronos dalam arti waktu yang berurutan, kronologi. Ya, misalnya ada detik, dari detik kemana? Menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke bulan, dari bulan ke tahun. Dan itu kan terus berjalan. Terus berjalan. Ya, itulah kronologi, itulah kronos. Waktu dipahami sebagai kronos. Yang kedua, kairos. Kairos itu waktu atau kesempatan yang unik,
yang tidak ada kali keduanya. Ya hanya sekali itu saja. Dan yang ketiga, Aionos. Aionos itu adalah waktu yang kekal tak terbatas atau keabadian. Kalau kita mau menghayati tentang waktu, kita melintasi proses waktu secara kronologis sejak kita lahir hingga meninggal nanti. Ya. Jadi kita lahir, misalnya saya lahir ya 54 tahun yang lalu. Ya. Terus waktunya berjalan. Sampai kapan nanti ya tidak tahu. Tapi ya pada saatnya pasti akan mengalami yang namanya mati. Semua orang yang hidup pada saatnya pasti akan mengalami kematian. Itulah waktu. Ya, itulah kronos urutan waktu. Dari lahir sampai meninggal. Ketika lahir kan dicatat tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Besok kalau meninggal dicatat tidak? Dicatat juga meninggalnya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Itulah kronos waktu dalam arti urutan waktu. Nah, kita pun saat ini juga hidup di dalam kairos. Kairos itu kesempatan yang unik. Ya. Artinya bahwa kita ini hidup. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi hidup adalah kesempatan. Kesempatan itu kan sesuatu yang unik, sesuatu yang tidak akan datang kali kedua. Itu sebenarnya secara hakikat artinya begitu. Itu berarti mengajak kita tidak menyia-nyiakan kesempatan, termasuk hidup. Ketika kita diberi hidup oleh Tuhan, ini kesempatan dari Tuhan loh. Ini anugerah Tuhan loh, ini pemberian Tuhan loh. Maka hidup ini yuk kita gunakan dengan sungguh-sungguh. Mensyukuri hidup itu dengan ya menjalani hidup secara sungguh-sungguh serius. Ora penuh leda-lede. Ya, tidak boleh sakarpe dewe. Ya, tidak sedikit orang yang kurang menghayati, mensyukuri hidup. Padahal hidup itu anugerah Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Ketika kita bisa sehat, kita bisa hidup, kita bisa bernapas tanpa harus membayar karena tidak memakai alat atau bantuan oksigen. Ini anugerah Tuhan Bapak Ibu yang luar biasa. Pernah nggak kita berpikir ini kesempatan loh, sehingga lalu kita menggunakan hidup kita ini, memakai hidup kita ini dengan sungguh-sungguh, dengan hidup yang dekat-lekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Menyerahkan diri kepada Tuhan itu wujud dari bentuk pengharapan. Orang kalau memiliki pengharapan itu orang yang senantiasa mendasarkan dan meletakkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan yang punya kuasa atas hidup dan kehidupan kita, atas waktu yang berjalan. Oleh karena itu kita harus hidup senantiasa bersandar, berserah, lekat dekat dengan Tuhan. Hidup yang senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ini bentuk-bentuk pengharapan. Hidup yang senantiasa mohon kekuatan pertolongan Tuhan. Lebih-lebih ketika kita mengalami berbagai pergumulan kehidupan yang berat. Tetapi di sisi lain, hidup ini ya harus kita gunakan untuk berkarya. Melakukan sesuatu atau aktivitas yang berdampak, berguna, bahkan menjadi berkat. Baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk gereja, lebih-lebih dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Firman Tuhan dalam Injil Matius 25, ayat 31 sampai 46 tadi menggambarkan bagaimana manusia ya pada saat penghakiman ya digambarkan, digolongkan menjadi dua, domba dan kambing. Domba berada di sebelah mana? Kanan, kambing di sebelah kiri. Domba dikategorikan adalah orang-orang yang hidupnya benar.
Hidup yang melakukan kehendak Tuhan. Kambing adalah orang-orang yang hidupnya jauh atau bahkan bertolak belakang dari kehendak Tuhan. Apa cirinya? Orang yang benar, orang yang mau peka dan peduli terhadap orang-orang yang hina dina, terhadap orang-orang yang terpinggirkan, terhadap orang-orang yang termarginalkan, terhadap orang-orang yang terabaikan. Menolong, memberi makan dan minum mereka yang kelaparan, memberi pakaian mereka yang telanjang, melawat mereka yang di penjara maupun yang sedang sakit, ya, menghibur, menguatkan mereka yang menderita dan seterusnya. Artinya apa? Peduli, memperhatikan, menolong, melakukan sesuatu. Ini bentuk-bentuk karya yang dikehendaki Tuhan. Tidak mikir ke awake dhewe. Inilah hidup. Ketika kita hidup harusnya ini seperti ini. Orang mau ngurusi awake dhewe tok, tetapi juga mau berbagi, menolong orang lain. Lebih-lebih saudara-saudara kita yang saat ini mengalami berbagai musibah bencana, entah banjir, tanah longsor, gempa bumi dan seterusnya. Ini panggilan Tuhan bahwa ketika kita hidup, ketika kita diberi kesempatan, ketika kita diberi anugerah Tuhan, kehidupan berkarya dengan konkret, peduli, menolong orang lain, melakukan hal-hal yang positif, hidup di dalam kebajikan, hidup di dalam kebaikan. Dan berbeda dengan orang yang tidak peduli dengan orang lain, mung mikir awake dhewe. Apa jadinya? Justru mereka akan mendapat hukuman kekal di dalam api neraka. Karena perlu kita ingat, waktu yang ketiga yaitu adalah Aionos. Aionos itu menggambarkan tentang waktu yang kekal tak terbatas atau keabadian. Ya, bisa jadi menggambarkan tentang surga, hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga kekal selamanya, atau sebaliknya hidup di dalam api neraka selamanya, menerima hukuman dalam api neraka selamanya. Tergantung Bapak Ibu Saudara kita di dalam hidup ini, apakah kita bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, hidup yang mau peduli berbagi, hidup yang menggunakan waktu dengan positif, dengan hal-hal yang baik, melakukan kebajikan, kebenaran, keadilan, membawa damai sejahtera, atau sebaliknya justru hidup yang mau mikir awake dhewe, mencari keuntungan untuk diri sendiri saja, dan akhirnya justru membawa kita jauh kepada firman dan kehendak Tuhan, membuat kita mengabaikan firman Tuhan, dan akhirnya justru mengalami hukuman kekal Tuhan, yaitu mengalami di dalam neraka. Tentu bukan itu yang kita harapkan. Oleh karena itu marilah, ketika kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, diberi waktu oleh Tuhan, kita gunakan waktu ini dengan berpengharapan dan berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita bersama. Saat teduh usai. Jemaat kami mohon berdiri.
Marilah kita bersama-sama dan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami mohon jemaat duduk kembali. Umat yang terkasih, mari bersama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kami bersama-sama menghayati ibadah Minggu yang sekaligus juga merupakan ibadah tahun baru. Terlebih untuk firman yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan, kiranya mengajar kami agar menjalani kehidupan di tahun baru dengan sungguh-sungguh, dengan serius, senantiasa menghargai waktu yang merupakan anugerah kesempatan yang Tuhan berikan kami, dengan hidup yang berpengharapan dan berkarya, sehingga kehadiran kami melalui kehidupan yang Tuhan berikan sungguh menjadi berkat, baik bagi diri kami, keluarga kami, bagi gereja Tuhan, terlebih dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kami mohon penyertaan pimpinan Tuhan, sehingga di tengah kami menghayati perjalanan hidup di tahun baru, senantiasa beroleh kekuatan pertolongan Tuhan. Karena kami yakin bahwa akan begitu banyak tantangan persoalan yang kami hadapi ke depan. Tetapi karena pertolongan dan kekuatan Tuhan yang memampukan kami untuk menghadapi setiap persoalan hidup. Oleh karena itu, kuasa Roh Kudus senantiasa kami mohonkan di dalam kami menapaki perjalanan hidup di tahun baru, tahun 2023 ini. Kami juga mohon pengampunan-Mu apabila perjalanan kami di tahun 2022 yang lalu, yang baru saja kami tinggalkan, masih banyak kekurangan, kesalahan, bahkan dosa-dosa kami. Tuhan berkenan mengampuni dan memperbaharui kami dengan Roh Kudus, agar kehidupan kami boleh semakin kami perbaiki, sehingga dengan demikian kehidupan kami di tahun baru semakin memuliakan Tuhan dan mengasihi sesama kami. Bapa Surgawi, kami juga berdoa secara khusus bagi kehidupan warga jemaat GKJ Bululor. Tuhan menolong, memberkati, Tuhan berkenan memelihara kehidupan jemaat di sini, agar kehidupan jemaat senantiasa di dalam berkat pertolongan Tuhan, kehidupan imannya juga terpelihara. Kami serahkan juga untuk saudara-saudara kami apabila saat ini ada yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihannya. Tuhan menolong, memberkati melalui perawatan dokter, obat-obatan, makanan, minuman, sehingga menjadi sarana bagi pemulihan kekuatan kesehatan saudara-saudara kami. Demikian pula bagi para orang tua kami, khususnya warga kasepuhan yang karena kondisi fisik semakin melemah, sehingga tidak mampu bersekutu bersama kami di tempat ini, juga Tuhan senantiasa menolong, memberkati, sehingga beroleh kekuatan, penghiburan, kesehatan, perlindungan dari Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk anak-anak kami di tengah studinya, Tuhan berkati, sehingga anak-anak kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, sehingga beroleh kepandaian, hikmat dari Tuhan, dan pada saatnya boleh berhasil dalam studinya. Demikian pula untuk pemuda gereja di tengah pergumulannya, baik yang sedang mencari pasangan hidup, yang sedang mencari pekerjaan, di tengah-tengah studi maupun pekerjaannya, Tuhan berkati. Kami serahkan juga untuk setiap pergumulan kehidupan keluarga kami masing-masing, Tuhan menolong, memberkati,
sehingga kehidupan keluarga yang damai, sejahtera, yang selaras, harmonis, senantiasa boleh melingkupi di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk majelis, komisi-komisi, tim-tim, panitia-panitia di wilayah GKJ Bululor, Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh sinergi dalam kesaksian pelayanan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terlebih untuk program gerejawi di tahun 2023 ini Tuhan berkati, sehingga boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, kehidupan iman jemaat semakin dibangun. Kami serahkan juga untuk bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden sampai RT-RT setempat Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh menjalankan roda-roda pemerintahan dengan baik di dalam anugerah berkat Tuhan, sehingga kehidupan bangsa negara kami di dalam kedamaian, di dalam kemakmuran, di dalam kerukunan dan persatuan. Inilah Tuhan seruan syukur syafaat kami, yang semuanya ini kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengaturkan persembahan. Sebagai dasar persembahan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 22. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Marilah kita nyanyikan pujian syukur bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 393 bait 1 dan 3. Bait yang pertama kita nyanyikan untuk persembahan diiringi musik saja, dan bait ketiga kita nyanyikan sambil bangkit berdiri. Betapa banyaknya berkat
Jemaat persilakan untuk bangkit berdiri. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur untuk ibadah minggu sore ini di awal tahun ini. Kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam sepanjang hidup kami, baik berkat jasmani dan rohani. Terima kasih untuk berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami saat ini. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima berkat Tuhan melalui firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Nathanael Kriswanto, Emin. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dan semakin hari hidup kami boleh diperbarui dan semakin membangun iman percaya kami. Berkati Bapak Pendeta dimanapun beliau berada, Engkau berikan roh keselamatan dan kesehatan, Engkau berkati keluarga dalam lindungan kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami menyerahkan sebagian dari berkat-Mu, kiranya Tuhan berkati persembahan ini, besar ataupun kecil persembahan yang telah kami berikan, kiranya berguna untuk pelebaran surga-Mu dan pelayan di GKJ Mbululor. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi dengan keikhlasan hati, berkati majelis yang mengelola persembahan ini dengan roh hikmat dan tanggung jawab agar bisa melaksanakan tugasnya sesuai kehendak Tuhan. Bapak, jika sebentar lagi kami akan pulang dan meninggalkan tempat ibadah ini, Bapak tuntun kami, dan rumah ibadah yang kami tinggalkan, Bapak jauhkan dari apa yang tidak berkenan di hadapan Bapak. Kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami. Kami juga akan berdoa seperti yang Bapak ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam kecobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Umat yang terkasih, kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat 153 bait 1, 2, dan 3. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan,
Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan ini dan selamanya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan ini dan selamanya. Kami undang berdiri. Umat yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar jiwaku pun memujimu, sungguh besar Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar